Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Oleh karenanya mari kita akan berdoa. Kita rindu agar firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menguatkan, membangun iman percaya kita. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang baik hari ini yang Tuhan berikan untuk kami umat Tuhan boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, kiranya pujian kami boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu dalam ibadah kami hari ini. Mari Allah Roh Kudus yang memimpin, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh memberkati dan membangun iman percaya kami, supaya kami tetap kuat di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan dalam ibadah hari ini di rumah masing-masing. Kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan di tempat kita masing-masing. Saya rindu supaya firman Tuhan hari ini dalam ibadah kita di minggu pertama di bulan Agustus tahun 2021 ini boleh terus membangunkan kita, menguatkan kita. Sekalipun kita tahu hari-hari ini tidak mudah untuk kita jalani, tetapi percayalah Tuhan selalu menyatakan kebaikannya bagi kita sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang Allah tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam. Karenanya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 mulai dari ayat ke-18, kemudian ayat yang ke-21. Setelah itu kita lompat di dalam ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, duduk perkutnya pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, imbasnya di masa-masa pandemi ini banyak orang yang mengeluh karena hasil usahanya merosot, karena sulit mendapat pekerjaan, bahkan mungkin kesehatannya terganggu. Demikian juga sekolah dan kuliah anak-anak kita belum berjalan dengan baik, termasuk juga dalam pelayanan kita. Kondisi ini memang tidak bisa kita hindari, karena memang inilah kenyataannya yang terjadi. Oleh karena itu saya berharap agar firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah kita hari ini dengan suatu kerinduan yang sungguh, agar firman Tuhan ini menguatkan kita, sekalipun ibadah kita masih kita lakukan secara online. Oleh karenanya kita harus sungguh-sungguh untuk membuka hati, supaya apa yang kita dengar firman Tuhan hari ini
tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bahwa kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal dengan nama Yesus, Ia tidak berdiam diri, tetapi Dia terus bekerja untuk menyatakan kebaikannya demi kebaikannya bagi kita sekalian. Oleh karena itu, ketika kita mengerti dan kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak tinggal diam, tapi Dia terus menyatakan karyanya, terus menyatakan pertolongannya, terus menyatakan kebaikannya bagi kita, maka sebagai gereja Tuhan, kita harus dapat membangun 3 hal di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Apa yang harus kita bangun sebagai gereja Tuhan agar kita terus dapat melihat karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, yang perlu kita bangun agar kita terus mengalami kebaikan Tuhan, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak berdiam diri. Yang pertama yang kita perlu bangun adalah bangun terus yang namanya pengharapan kita kepada Tuhan. Bangun terus pengharapan kita kepada Tuhan. Artinya sesuatu yang kita nanti-nantikan kepada Tuhan, kita terus harapkan. Apa yang kita harapkan pada Tuhan, yang hari-hari ini kita nanti-nantikan, yang mungkin hari-hari ini kita sudah doakan, maka dari itu bangun terus pengharapan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita nanti-nantikan daripada Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Contohnya saudara kasih Tuhan, apa yang kita harapkan, apa yang kita nanti-nanti kepada Tuhan. Contoh yang pertama, kita sampai hari ini, saya percaya kita tetap terus menantikan yang namanya berkat kepada Tuhan, dan juga hak keistimewaan serta kemuliaan yang dinyatakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sekalipun banyak kesusahan, sekalipun banyak penderitaan, sekalipun banyak beban yang kita hadapi, tapi ketika engkau terus berharap pada Tuhan, saya percaya berkat yang pada Tuhan serta hak yang istimewa daripada Allah, Dia akan nyatakan bagi kita sekalian. Kemudian contoh yang kedua, sesuatu yang kita nanti-nantikan sebagai gereja Tuhan sampai hari ini, saya percaya kita akan menantikan yang namanya ada langit dan bumi yang baru. Artinya apa? Artinya ada pemulihan dari segala sesuatu dengan kehendak Allah. Ada suatu pemulihan, ada sesuatu yang Allah kerjakan, yang Allah nyatakan bagi kita sekalian. Yang saya percaya sebagai gereja Tuhan sangat-sangat menantikan hal itu, yaitu ada pemulihan. Sekalipun makhluk sampai makhluk ciptaan Tuhan sampai hari ini terus diperhadapkan banyak hal yang membuat dia menjadi mengeluh, tetapi percayalah sebagai gereja Tuhan ada sesuatu yang kita harapkan selain berkat, hak istimewa dan kemuliaan pada Tuhan. Kita juga menantikan ada langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi gereja Tuhan, yaitu ada sesuatu pemulihan yang Allah kerjakan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Berbicara dengan kata baru, ya, kata baru di sini dapat diinterpretasikan atau dapat dipahamkan dengan beberapa hal, dan dapat dipahami oleh beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang memahami sebagai zaman langit dan bumi yang baru menggantikan langit dan bumi yang lama, karena yang lama akan dibinasakan, lenyap dan dihancurkan. Jadi kelompok yang pertama memahami kata baru atau langit dan bumi yang baru itu, yang pertama kelompok yang memahami sebagai zaman langit dan bumi yang baru menggantikan langit dan bumi yang lama, karena yang lama akan dibinasakan, akan lenyap dan dihancurkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 12, kemudian Wahyu pasal 6 ayat yang ke-13. Kemudian kelompok yang kedua
Kelompok yang kedua sebagai umat Tuhan yang menjadi milik Kristus, memiliki harapan masa depan yang indah dan cemerlang, karena pada akhirnya kita mendapat langit dan bumi yang baru, di mana hidup dengan sesama diperdamaikan. Demikian juga dengan Allah, di mana Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Karena itu sebagai umat Tuhan kita patut bersyukur, karena Allah yang kita sembah, Dia terus menyatakan karyanya, membuktikan bahwa Dia tidak berdiam diri. Dia menyediakan langit dan bumi yang baru bagi kita sekalian. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh dalam firman Tuhan. Abraham, dia mengharapkan sesuatu pada Tuhan. Sekalipun tidak memiliki dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduannya dia peroleh tepat pada waktunya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang keempat ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Abraham memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, dia perindu untuk mendapatkan keturunan, dan semuanya itu dinyatakan Tuhan, sehingga Abraham boleh menjadi bangsa yang besar. Dia diberkati dan ia menjadi bapa orang percaya. Jadi hari-hari ini saudara kasih Tuhan, saya mau tegaskan bagi kita sekalian, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, itu merupakan kuncinya agar apa yang kita harapkan Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Saya percaya setiap kita pasti banyak hal yang kita harapkan pada Tuhan. Oleh karenanya ketika kita mengharapkan sesuatu pada Tuhan, jangan pernah engkau melepaskan harapanmu itu, tapi tetap terus berharap, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berdiam diri, tapi Dia terus akan menyatakan karyanya dan pertolongannya bagi kita sekalian. Jadi saudara yang kasih Tuhan, inilah bagian yang pertama yang gereja Tuhan harus bangun hari-hari ini, agar kita boleh melihat karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Kemudian kita akan melihat untuk poin yang kedua yang perlu kita bangun sebagai gereja Tuhan. Yang kedua, kita harus bangun terus kebersamaan atau unity di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Mengapa kita perlu membangun keunitian kita, membangun kebersamaan sebagai gereja Tuhan? Karena keunitian itu, kesatuan itu merupakan doa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, kenapa kesatuan gereja Tuhan atau keunitian gereja Tuhan itu perlu kita bangun? Yang pertama, karena itu merupakan doa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kesatuan gereja Tuhan perlu kita bangun karena itu merupakan rahasia agar gereja Tuhan itu menjadi kuat dan menjadi sehat. Kemudian selanjutnya, kenapa keunitian atau kesatuan gereja Tuhan itu perlu kita bangun? Yang ketiga, karena doa itu merupakan rahasia agar doa kita dijawab Tuhan. Kesatuan ke gereja Tuhan merupakan rahasia agar apa yang kita doakan boleh dijawab oleh Tuhan.
Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat ke-19 berkata demikian, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu di surga. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kesatuan gereja Tuhan itu kita bisa bangun dari komunitas yang kecil dulu, bisa di tengah-tengah gereja lokal kita. Kesatuan gereja Tuhan bisa kita bangun secara gereja Tuhan pada umumnya, mungkin lingkup kota kita, bahkan lingkup yang besar lagi di tengah-tengah bangsa ini. Gereja Tuhan berbeda-beda denominasinya, tetapi itu tidak menjadi alasannya untuk kita tidak bisa bersatu. Kenapa kita perlu bersatu? Kenapa kita perlu bangun keunitian di sebagai gereja Tuhan? Ingat, kesatuan gereja Tuhan itu merupakan doa daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita bersatu, merupakan itu rahasianya agar gereja Tuhan itu menjadi kuat dan terus bertumbuh. Ketika kita bersatu, maka kita percaya apa yang kita doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu membangun kesatuan di tengah kehidupan kita sebagai gereja Tuhan? Ada kesatuan di dalamnya agar gereja Tuhan boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi dunia ini. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini, saya terus berharap kepada kita sekalian, khususnya jemaat Tuhan yang ada di tempat pelayanan kita di Gereja Betel Indonesia dan Gunung Padang Purbalingga. Saya mau terus mengingatkan kita supaya kita terus bangun keunitian, bangun kesatuan, apalagi di masa-masa yang susah ini. Ketika kita bisa bersatu, kita bisa saling menopang, saling menolong. Apalagi ada saudara kita yang hari-hari ini ada yang terindikasi oleh virus COVID-19. Mereka ada yang diisolasi di rumah, ada yang isolasi di tempat yang pemerintah sediakan. Mereka butuh dukungan, mereka butuh perhatian bagi kita sekalian. Oleh karenanya saya terus berdoa, terus menghimbau kepada kita sekalian, sesudah ini kerinduan kita bersama, supaya kita saling menopang sebagai gereja Tuhan. Bahkan di lingkungan kita tinggal, di tempat kita tinggal pun ada saudara kita yang mengalami kesusahan. Kita diingatkan oleh RT di tempat kita tinggal supaya saling menopang, apakan lagi sebagai umat Tuhan. Mari kita terus bangun kesatuan, bangun keunitian yang sehat berdasarkan kasih Kristus. Ketika kita lakukan itu, percayalah, maka apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita terus gumulkan, saya percaya kita akan melihat cara Tuhan untuk menopang dan menolong kita. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-44 hingga yang ke-47. Di situ menceritakan tentang jemaat Tuhan yang mula-mula. Di situ dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat selanjutnya, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangun kesatuan, keunitian yang sehat. Ketika kita lakukan itu, saya percaya Tuhan pasti dipermuliakan. Dan saya percaya apa yang kita doakan, Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya tepat pada waktunya. Bahkan ketika ada kesatuan, maka ketika kita melihat ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan, kita bisa menolong mereka sesuai dengan kemampuan yang dapat kita lakukan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah
yang kita kenal dalam nama Yesus, Dia tidak pernah berdiam diri. Oleh karenanya, ketika kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berdiam diri. Dia selalu menyatakan kebaikannya, Dia selalu menyatakan pertolongannya, dan Dia terus menyatakan kasih-Nya bagi kita sebagai umat Tuhan. Oleh karenanya, sebagai respon kita sebagai gereja Tuhan, kita harus bangun. Yang pertama, pengharapan kita hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus. Lalu yang kedua, bangun keunitian, bangun kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ketika kita lakukan itu, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian. Karena ketika kita bersatu, gereja Tuhan terus ada keunitian, maka di situ kita melihat berkat Tuhan dinyatakan bagi kita. Bahkan kita menjadi gereja Tuhan yang kuat dan terus bertumbuh dengan baik. Ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, bagian yang kedua yang terus dapat kita bangunkan sebagai gereja Tuhan. Lalu yang ketiga yang perlu kita bangun sebagai gereja Tuhan, yang ketiga adalah bangun mesbah doa. Bangun mesbah doa. Mesbah doa bisa kita bangun untuk secara pribadi. Mesbah doa bisa kita bangun di komunitas keluarga kita. Mesbah doa bisa kita bangun di komunitas sebagai anak Tuhan. Mungkin di pekerjaan, di sekolah, di kampus, atau di lingkungan, atau di gereja lokal kita masing-masing. Pertanyaannya, mengapa mesbah doa itu perlu kita bangun? Mengapa mesbah doa itu perlu kita bangun? Mesbah doa perlu kita bangun yang pertama karena Tuhan Yesus sendiri berdoa. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, mau diadili, bahkan sampai disalibkan di atas bukit Golgota, Dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus sendiri berdoa. Oleh karenanya, kalau Yesus sendiri sudah melakukan hal itu, sebagai gereja Tuhan kita harus bangun mesbah doa kita. Sebab hanya dengan doa kita bisa menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa mesbah doa perlu kita bangun? Yang kedua, karena dengan berdoa kita bisa menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bisa membangun atau menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti untuk membangun mesbah doa. Sebab ketika kita berdoa, kita percaya pertanda bahwa hidup rohani kita masih bertumbuh, masih sehat. Oleh karena jangan berhenti untuk membangun mesbah doa, sebab Tuhan Yesus sendiri berdoa. Nah, yang kedua, karena dengan berdoa maka rohani kita tetap terjaga dengan baik. Lalu yang selanjutnya, karena dengan berdoa itu merupakan media komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan doa merupakan media untuk kita menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Dengan doa kita bisa menyampaikan segala pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Di dalam firman Tuhan diberikan contoh. Contoh yang pertama, Daniel berdoa. Dia berdoa 3 kali dalam sehari. Dia berdoa dan terus berdoa. Dan dia tidak pernah berhenti, tetapi dia terus lakukan itu. Kenapa? Ia tahu ketika dia berdoa itu membuktikan memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik dan dekat. Contoh yang lain di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 14 hingga ayat 14 hingga 17. Ibu Hana dia berdoa. Seringkali saya katakan di dalam ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Ibu Hana berdoa, dia menyampaikan segala pergumulan hidupnya. Ketika dia bergumul untuk anak, dia berdoa terus. Akhirnya apa dia gumulkan, apa dia minta kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan, sehingga lahirlah anaknya bernama Samuel. Hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan hidup, punya tantangan hidup.
Oleh karenanya saudara dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi segala pergumulan dan pergumulan, jangan pernah berhenti untuk membangun mezbah doa kita. Jangan pernah berhenti untuk membangun mezbah doa kita. Bahkan kita dihimbau oleh ketua umum kita Gereja Betel Indonesia, bahkan materi mezbah keluarga sudah kita sharekan di grup jemaat. Saya berharap supaya itu kita lakukan di masa-masa pandemi ini. Tidak ada kekuatan yang lain yang dapat kita andalkan. Kita tidak bisa bersandar kepada manusia. Kita tidak bisa bersandar kepada keluarga kita, sebab semua orang menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Oleh karenanya, yang Tuhan mau supaya kita terus membangun mezbah doa kita. Ketika kita membangun mezbah doa kita, saya percaya itulah tempat yang tenang, yang aman untuk kita bisa menikmati hubungan dekat dengan Tuhan. Kita mau lakukan itu. Saya mau tegaskan sekali lagi, karena Tuhan Yesus sendiri juga ia berdoa sebelum ia ditangkap. Dia berdoa di Taman Getsemani. Semalam-malaman ia berdoa. Kemudian kenapa kita harus bangun mezbah doa? Karena dengan cara inilah, dengan cara membangun mezbah doa inilah, rohani kita tetap terjaga, sehingga rohani kita tetap sehat dan terus bertumbuh. Kenapa kita terus bangun mezbah doa? Sekali lagi saya mau katakan, karena mezbah doa itu merupakan media untuk kita menyampaikan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan di dalam doa kita boleh mendapat jawaban doa kita, jawaban doa kita yang Tuhan nyatakan bagi kita. Saya percaya kalau Ibu Hana saja boleh mendapatkan jawaban pada Tuhan, saya percaya kita pun pasti akan mendapat jawaban daripada Tuhan ketika kita terus berdoa dan terus berdoa. Oleh karenanya, biarlah setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini, sekalipun masih secara online, saya rindu setiap kita tetap antusias untuk mengikuti ibadah. Supaya apa? Supaya kita tetap terus menjadi umat Tuhan yang kehidupan rohaninya tetap terjaga dengan baik. Ingat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang tidak pernah berdiam diri. Dia terus menyatakan karyanya, terus menyatakan kebaikannya bagi kita sekalian. Oleh karenanya, sebagai respon kita sebagai gereja Tuhan, jangan lupa 3 hal yang saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama, bangun terus pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, bangun terus keunitian, kesatuan di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, mulai dari jemaat lokal sampai gereja Tuhan pada umumnya. Lalu yang ketiga, bangun terus mezbah doa. Ketika kita lakukan ini, saya percaya akan kita melihat pertolongan Tuhan, karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan bagi kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, dengan satu kerinduan supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita hari ini bersyukur karena hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan dalam ibadah kita, baik itu lewat pujian yang telah kita naikkan, demikian juga lewat firman Tuhan yang hari ini kita boleh dengar bersama-sama, yang mana kita diingatkan bahwa kita punya Allah. Dia tidak pernah tinggal diam, Dia selalu bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Asa kita sebagai gereja Tuhan mau terus memiliki pengharapan kepada Dia, membangun keunitian di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Dan juga ada mezbah keluarga, ada mezbah yang kita bangun di keluarga kita masing-masing. Ketika kita melakukan apa yang telah firman Tuhan katakan hari ini, saya percaya kita akan terus mengalami
karya Tuhan, pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan bagi kita. Dan mari kita persiapkan di tempat kita masing-masing hari ini. Perjamuan kudus kita, persiapkan roti, persiapkan anggur kita, agar kita boleh menikmati kasih Tuhan lewat perjamuan kudus kita hari ini. Mari saudaraku dikasih Tuhan, angkat roti di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan rotinya bersama-sama. Kemudian persiapkan anggurnya. Kemudian angkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum anggurnya bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku kasih Tuhan, masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya, kebaikannya, bahkan pengorbanannya yang Dia sudah nyatakan bagi kita. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, di tempat kami masing-masing, di tengah keluarga kami masing-masing, Allah turut bekerja, Allah terus menyatakan karya-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Katakanlah pujian kita mengatakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Hingga sampai hari ini kami ada sebagaimana ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah kami yang disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Dan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing hari ini Tuhan, kami percaya Engkau pun melawat mereka. Engkau pun terus menyatakan karya-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang selalu bekerja, Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau selalu menyatakan kebaikan bagi kami. Oleh karena setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, di keluarga masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami percaya berkat Tuhan, berkat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi beban berat diberikan kekuatan, bahkan menghadapi peperangan rohani diberikan kemenangan. Bahkan saudara-saudara kami yang masih ada dirawat di ruang isolasi karena terindikasi COVID-19, kami percaya Allah tidak tinggal diam. Engkau akan terus bekerja, Engkau akan terus berkarya, menjamah menolong setiap saudara kami, supaya mereka yang Tuhan Yesus yang ada di ruang isolasi, mereka boleh mengalami mujizat dan kesembuhan Tuhan. Bahkan menghadapi masalah-masalah ekonomi apapun, kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Biar semua yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayan hari ini. Engkau terus melengkapi dan mengurapi, supaya terus Engkau pakai menjadi alat-Mu, supaya ke depan mereka terus menjadi alat-alat Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang dilayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kehadiran-Mu, pertolongan-Mu, lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku kasih Tuhan, di tempat kita masing-masing, angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan dilaut Tuhan dan berkati Tuhan, kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.